Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Kadek Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu tugas apa ini namanya? Bisnis rintisan digital. Nah, ini udah jam berapa ini? Jam 3.42. Tugasnya dikumpul jam 6. Kira-kira lagi berapa? 1 jam 20 menit. 20 menit ya. Udah mau dikumpul loh. Oke, kita langsung presentasi aja ya biar cepat. Ini udah kita buka. Oh, kita langsung ke satu dulu. Nah, saya memiliki brand, di mana brand itu adalah Cheris. Nah, di sini ada Cheris Marketing Plan. Ini presentasi saya, ini nama saya dengan NIM yang tertera. Di sini saya akan menjelaskan tentang background company atau background perusahaan. Yang kedua ada executive summary, yang ketiga ada vision statement, yang keempat ada model bisnis canvas, yang kelima product description dan ketampilan aplikasi. Ini background company kita, berawal dari menjual buah, sehingga kita mencoba untuk mengembangkan apa yang masyarakat butuhkan, seperti frozen fruit cocktail ice ini. Di sini kita punya produk. Jadi orang itu kan kayak dia susah tuh ngasih makan anaknya buah, atau remaja tuh kayak jarang suka makan buah, banyak kan suka makan daging kayak gitu. Jadi biar sehat, buah itu diolah biar dan itu tuh kita banyak olahan buah kayak jus, kayak buah slice fruit mungkin, tapi itu kan nggak tahan lama. Nah, di sini kita buat produk yang biar tahan lama gitu. Produk yang biar tahan lama dan bisa masih ada rasa buahnya, bisa dikonsumsi, tapi juga enak juga gitu loh. Jadi kita buat es, tapi es beku ya, bukan es biasa gitu. Kalau es biasa itu kan dia cair. Nah, ini kita buat yang frozen gitu. Usaha ini udah sempat dikembangkan dan digemari sekitar tahun 2006 sampai 2010, 14 tahun yang lalu ya, oleh kalangan pelajar, perawat, dokter masyarakat setempat, maksudnya daerah Denpasar, serta mahasiswi atau mahasiswa di salah satu kampus ternama di Bali. Saya nggak berani sebutin kampusnya, yang setiap ada acara tertentu selalu memesan minuman es buah ini. Ya, dia setiap ada ospek waktu itu dia mesen. Ini kebetulan apa namanya, usaha ini adalah usaha keluarga saya yang dulu ya, usaha orang tua saya. Jadi eh, pas ada ospek-ospek itu banyak ada mahasiswi itu dia nyari orang tua saya buat mesen produk ini gitu. Sama seperti halnya perawat dan dokter yang ada di rumah sakit besar di Bali juga. Nah, kebetulan waktu itu ibu saya adalah pedagang keliling, pedagang ya pedagang kaki lima bisa dibilang. Tapi dia itu kayak ditelepon-telepon sama dokter buat apa namanya, buat order kayak gitu. Misal dia bawain apa kayak gitu nanti dibayar. Nah, kebetulan juga dari sana ibu saya juga berpikir gimana sih caranya biar dia tuh punya produk sendiri. Nah, itu. Jadi dia sama ayah saya gabung. Samping itu saya juga jadi anaknya kayak ngebantu. Jadi saya tahu gimana apa sih produk yang dia buat kayak gitu. Nah, salah satu produknya yaitu ini yang digemari adalah frozen fruit cocktail ice. It, habis itu, nah produk ini juga nggak isi pemanis ya dan nggak isi pengawet, tapi kayak akan vitamin karena pakai buah asli, tanpa pemanis, tanpa pengawet. Ini sebenarnya ini kayak request dari dokter karena dia tuh mau yang pure pure buah gitu loh, tanpa ada pemanis, tanpa ada eh, apa namanya, tanpa ada pengawet, biar pengawetnya itu cuma gula aja gitu. Jadi nggak ada pengawet lain selain pengawet alami. Dan itu tuh harus dibekuin juga. Walaupun pakai gula dia tetap asam ya kalau lama. Jadi kita produknya itu kayak beku dulu, baru kita keluarin. Nah, nanti nanti di apa namanya, di konsumen itu produknya masih beku nih, didiamin mungkin 5 menit sampai 10 menit baru produknya itu cair kayak gitu, tapi rasanya tetap sama kok.
lewat executive summary. Ini executive summary saya. Sekarang saya kebetulan juga punya toko, bukan punya saya sendiri sih. Ini kayak toko keluarga, itu namanya toko Ceris. Kita mulai bergerak di bidang minuman sehat dengan produk frozen fruit cocktail ice, kaya akan buah-buahan, vitamin dan gizi yang membantu menyegarkan keseharian tubuh Anda, serta perasaan Anda di kala panas teriknya matahari tahun 2024. Kalian tahu kan matahari tahun ini panas sekali, dan panasnya pikiran kita dengan dunia ini. Ya, panas karena apa-apa naik kan gitu ya, bahan pokok tuh naik semua gitu. Vision statement. Oke, di sini saya punya visi. Satu, menyehatkan seluruh masyarakat di berbagai usia dengan segala macam gizi dan vitamin yang ada dalam kandungan frozen fruit cocktail ice. Dua, membuat frozen fruit cocktail ice menjadi maskot minuman yang baik dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Misinya yaitu satu, memperluas pemasaran produk frozen fruit cocktail ice. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, selalu berusaha menciptakan varian menu yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Jadi frozen fruit cocktail ice ini kayak itu apa namanya? Buah yang terkandung itu ada nanas, pepaya, habis itu ada kolang kaling, nanas sama salak. Nah, itu jadinya ada 4 macam buah ya, 4 macam buah, dan itu buahnya semua ada vitamin tentunya ya. Ini model bisnis kanvas saya. Key partner saya selalu harus punya reseller, tim IT support. Nah, ini kalau udah berkembang ya, kalau belum berkembang kita hide dulu, nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya kita harus pakai yang ini. Yang ketiga, kita harus punya supplier buah biar kita gampang order buah. Yang keempat, supplier es. Yang kelima, karyawan. Untuk supplier es ini udah ada. Saya dulu deket tinggal di perusahaan es, jadi tinggal langsung cari aja ke sana. Barangnya setiap hari ada ya. Gitu. Habis itu, key resort, akun sosial media, tenaga kerja. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Yang keempat, izin produk. Kalau bisa kita kasih BPOM ya. Dulu ibu saya jual dia tanpa izin, jadi cuma kayak dikemas doang gitu. Yang kelima, perlengkapan pembuatan es. Ya kayak alat-alatnya lah, panci segala macam kayak gitu. Habis itu key activities kita harus menciptakan varian menu dan rasa yang berbeda biar nggak bosen orang yang beli ya, biar istilahnya ada varian, ada sesuatu yang baru, ada rasa yang tumbuh yang baru kayak gitu biar nggak bosen. Yang kedua, produksi fruit cocktail ice. Nah, jadi kita harus kayak konsisten ya, jangan kayak produksi sekarang habis itu nggak produksi lagi produksi lagi nggak produksi. Nah, di sini saya tekankan untuk produksinya itu harus dikonsistenkan, jadi biar masyarakat juga kembali tahu bahwa produknya ini tuh kembali dipasarkan kayak gitu, ada gitu. Habis itu, tiga, melakukan promosi dan iklan di berbagai sosial media. Empat, mencari reseller ini penting ya, karena dia tuh kayak ngebantu kita. Jadi percuma juga kayak laris, kayak gimana ya, kita bisa produksi tapi kita nggak bisa jualnya gitu. Jadi harus seimbang, kita harus bisa jual, kita harus bisa juga produksi secara konsisten gitu. Yang kelima, memberikan diskon dengan target tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ada order, misalnya anggap kayak 1000 bungkus kayak gitu, mungkin kita bisa kasih order kayak lebihnya berapa gitu, 10 atau berapa gitu, atau enggak kita kasih diskon harga gitu. Yang keenam, itu membuat aplikasi agar konsumen dan reseller bisa menghubungi kita, jadi langsung ya ke mungkin ke bagian informasinya gitu. Value proposition, proposition, oke. Satu, es tanpa pengawet. Ya tentu karena pengawetnya gula, pakai pengawet ya, pakai pengawet alami, itu gula. Yang kedua, es tanpa pemanis buatan. Yang ketiga, minuman yang sehat tanpa efek samping. Yang keempat, terbuat dari buah pilihan.
Yang kelima, baik untuk kesehatan tubuh. Yang keenam, minuman kaya akan vitamin dan gizi yang baik bagi tubuh Anda. Jadi membantu melancarkan metabolisme tubuh kita. Bagus banget sebenarnya kalau banyak makan buah ya. Habis itu yang ke berapa ini? Kelima, customer relationship. Oke, satu, melakukan update produk melalui sosial media yang valid. Dua, menawarkan customer yang membeli dengan kuantitas yang banyak sebagai reseller. Jadi kalau ada yang beli banyak tuh tawarin aja, mau nggak jualin produk ini gitu. Biar siapa tahu dia kan banyak punya channel tuh. Jadi kayak kita tuh ngasih dia, kayak kita tuh nawarin dia apa namanya sesuatu, nanti kita kasih reward kayak gitulah. Biasa itu. Habis itu yang ketiga, aplikasi khusus untuk pemesanan online. Yang keempat, pelayanan COD. Nah, ini sih paling sering pelayanan COD ya. Jadi kita jadi di mana-mana kayak gitu ya. Orang tuh nggak percaya kalau kita tuh terima uang duluan, pasti at least DP lah gitu. Biar sama-sama enak. Jadi kita juga melayani COD, dulu tapi kita perlu DP biar mastiin bahwa pelanggan itu benar-benar beli, biar nggak di H-1 atau di hari H-nya dia cancel kayak gitu. Yang kelima, diskon dan tips dari produk. Habis itu ada customer segment. Customer segment kita itu pelajar, itu mahasiswa-mahasiswi, ibu rumah tangga, ya ibu-ibu yang selalu peduli sama anaknya, biar anaknya itu sehat, biar anaknya itu pinter, banyak banyak makan vitamin kayak gitu. Yang ketiga, orang yang memperhatikan kesehatan dengan cara diet. Yang keempat, orang lanjut usia. Nah, ini orang yang lanjut usia itu kayak kakek-kakek, nenek-nenek itu suka banget makan buah ya. Kayak gitu. Yang kelima itu orang yang suka makan buah tentu. Ya, habis itu ada cost structure. Satu, gaji pegawai. Kalau ada pegawai ya. Kalau pertama mungkin sedikit. Nah. Dua, budget iklan di sosial media. Tiga, budget untuk varian dan menu baru. Empat, dana darurat. Yang saya tekanin cuma satu sih, di dana daruratnya aja. Sama gaji pegawai. Karena kita nggak bisa kerja sendiri juga ya. Jadi kita harus punya pegawai dan yang paling penting juga dana darurat. Channel. Channel kita itu satu, media sosial. Kayak FB, IG. Terus itu ada dua, reseller. Nah ini yang paling penting sebenarnya, reseller. Yang ketiga, aplikasi khusus untuk pemesanan online. Terus itu revenue streamnya, passive income dari reseller. Jadi kayak dia udah jualin. Contoh kita punya pegawai, pegawai udah buat. Terus itu yang jualin udah reseller juga. Kita kan nggak ngapa-ngapain, jadi kita dapat passive income ya. Kalau udah jalan gitu, udah benar-benar jalan gitu. Ini ceritanya kita masih mau ngembangin, mau buat. Dua, pendapatan dari penjualan produk, tentu dapat untung ya dari penjualan produk. Tiga, waktu yang lebih banyak yang dapat digunakan untuk berinovasi. Karena usaha kita ini diam di rumah, jadi kita lebih banyak punya waktu untuk diri sendiri sih sebenarnya. Next, battle number 5, product description. Nah, ini produk yang kita tawarkan, yaitu produk es buah kami yang telah diproduksi, akan dipasarkan dengan dikemas. Pengemasan di sini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha, karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan. Jadi pengemasannya di sini pertama kita lakukan kayak plastik dulu ya, karena dulu plastik, tapi kita kasih label atau logo, terus itu ada izinnya, ada informasi gizi kalau bisa. Nah, jadi ini menekan eh, cost biar biayanya itu rendah itu loh, biar terjangkau di masyarakat kayak gitu. Contoh bisa kita mungkin kayak ngemas pakai botol, botol kaca, mungkin pakai cup kayak gitu, tapi kan biayanya lebih tinggi. Mungkin bisa kita pikirkan lagi untuk kedepannya untuk pengemasannya. Jadi untuk pengemasan sekarang, pengemasan
pertama yang akan kita lakukan itu pengemasan melalui plastik gitu. Plastik yang tebal ya, plastik es, bukan plastik yang tipis-tipis gitu. Yang baru diginiin tuh langsung bocor, baru dipegang bocor. Ini plastik kayak plastik minyak gitu loh, tebel gitu. Anti anti bocor, nggak sih anti bocor. Itu anti apa sih? Merembes gitu. Oke. Es buah ini terbuat dari 4 buah yang kami pilih. Nah, yang tadi saya sebutkan, ada nanas, pepaya kolang-kaling, dan salak untuk originalnya. Jadi originalnya itu 4 buah. Bisa diisi nata de coco kalau special request ya. Dan tentu ini tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet. Cuma nata de coconya aja yang isi. Dan ini nih udah kayak kita udah asingkan dia gitu loh. Jadi untuk special request saja. Tapi kalian perlu ketahui nata de coco ini berasal dari buah kelapa loh. Jadi dia tuh masih alami. Cuma dia pakai pengawet di sini. Oke. Oh, udah di tampilan Apika. Ini tampilan tampilan aplikasi yang akan kita buat. Nah, oke, di sini ada website kita. Di sini ada fitur-fiturnya. Ini ada home, contact, about, product, service, shop, dan benefit. Ini menjelaskan ini toko es buah kita itu merupakan UMKM ya, karena masih apa namanya usaha menengah, usaha minimum apa ya UMKM. Oke lah, pokoknya menengah ke atas gitu ya. UMKM itu kayak usaha masyarakat itu yang masih dibantu pemerintah sebenarnya ya. Nanti saya siapa tahu nyari kur kayak gitu. Nyari kur jadi bilangnya punya usaha kayak gini gitu. Apalagi kur sekarang digampangin ya. Gampang banget nyari kur. Jadi hati-hati sih sebenarnya ini kayak dampak gimana ya kalau ada orang aneh-aneh gitu gampang banget bawa lari uang negara apalagi cuman kur gitu. Kita punya usaha kecil gampang cuman buat modal KTP aja udah bisa pinjam 25 juta gitu. Kalau 100 paling anggap udah kayak 50 juta paling nggak di motor. Kalau 100 paling ya gak di mobil. Habis itu produk yang kaya akan vitamin tentu jam operasional toko kita. Nah, di sini kita buka mulai dari jam 7.30 sampai jam 8 malam ya. Kecuali hari raya kita tutup. Nah, untuk informasi bisa kalian kontak di sini nanti. Langsung aja ke website. Ini ini tampilan produk kita ya di website kayak gini. Frozen Fruit Cocktail Ice, produk baru. Ini ada penjelasannya. Nah, ini dia tentang ini produk yang baru, update new product kayak gitu. Nah, ini produk-produk kita yang kita jual sebelumnya. Nah, ini ada buah pepaya, ada buah semangka. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi untuk mempersingkat presentasi, saya masukkan sedikit. Ini ada best seller. Jadi ini tuh tergantung apa namanya SEO-nya, mungkin bisa dibilang algoritmanya. Habis itu ini ada best quality, ada best offer semangkanya. Semangkanya non biji loh. Gitu. Non biji merah banget. Buat catering tuh bagus banget sebenarnya. Siapa tahu nanti dari jual buah, jual es, bisa merambah ke jual catering atau jual parcel buah. Pokoknya harus berantai ya usaha tuh. Biar saling dukung kayak kayak kamu dan aku saling mendukung ya. Habis itu ini ada nutrisi buah di produk kami. Manfaat sehat buah. Nah ini benefit dari frozen fruit ice kita ya. Frozen fruit cocktail ice kita. Ini benefitnya nanas kaya akan potasium, kalsium, vitamin C, beta karoten. Nah ini semua kandungannya di sini ada. Jadi kalian bisa baca di sini. Ada salak juga, ada kolang-kaling, pepaya. Nah, ini nata de coco yang saya bilang tadi ya. Nata de coco itu nutrisi pada nata de coco didominasi oleh kandungan air sebanyak 80%. Nutrisi lain yang ada adalah karbohidrat, kalsium lemak, fosfor, serta zat besi. Nutrisi tersebutlah yang membuat nata de coco menjadi bahan makanan yang aman dikonsumsi dan juga baik untuk tubuh. Nah, jadi ini tuh masih baik ya, cuman dia minusnya di apa namanya di pengawetnya. Ya. Ini ini produk kita asli dari alam ya 100%. Kalau yang ini ada lambangnya ini frozen fruit, ini ada organik,
dan semua produk kita adalah produk pilihan. Oke, nanti di fitur yang tadi, nah ini kayak keranjang gitu. Ini detail pembelian Anda. Ini ada data barang, diskon pembelian barang, diskon member. Kalau kalian jadi member kita, maksudnya member di sini tuh reseller ya. Total pembelian dan metode pembayaran. Nah, kita itu juga di samping membuat inovasi, kita selalu mengedepankan customer service ya. Jadi ada kita punya series customer satisfaction, yaitu pelayanan COD. Kalau dekat ya, kalau jauh mungkin bisa pakai Grab atau Gojek. Tapi kalau dengan ketentuan pemesanan tertentu, mungkin bisa kita pikirkan kayak gitu. Habis itu makanan yang sehat, 100% terbuat dari bahan alami, tanpa pengawet, bisa dicek langsung ya. Atau nggak datang aja langsung ke apa namanya ke rumah produksi kita. Jadi kalian bisa lihat di sana gimana sih produksinya, gimana sih pembuatannya kayak gitu. Pembuatan kita, oh ya, alamat toko kita tadi itu ada di Jalan Kajang Sari, nomor 11 ya, Sanur. Gitu. Ada akun sosial media juga. Nah, ini tentang kita. Berawal dari menjual buah. About us. Yang dokter yang oke. Ini motto kita. We are a fruit seller who wants to develop a fruit product with different work but still nutritious for the body. Jadinya kita adalah seorang, jadi saya terjemahin dikit ya, saya nggak pintar bahasa Inggris juga nih. Kayak cuman gimana ya, keren sih kayaknya pakai bahasa Inggris. Nah, sini adalah kita adalah seorang penjual buah, di mana kita mencoba membuat produk dengan produk yang berbeda, tapi masih memiliki nutrisi untuk kesehatan tubuh kita kayak gitu. Ini sekian dari presentasi saya. Oh ya, di nota juga ada ini. Dimohon untuk tidak membuang nota belanja Anda. Kumpulkan hingga total belanja RP 5 juta dan tukarkan ke kita. Senang berbisnis dengan Anda. Jadi kalau punya nota nih, kalian bisa kumpulin notanya sampai nominal 5 juta. Jadi kalian tuh bisa dapat apa namanya? Mungkin diskon atau reward dari kita ya. Jadi jangan dibuang-buang notanya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih atas waktunya. Saya Freddy Gunawan, pamit undur diri. See you next time.